Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arfiani. Saya salah satu mahasiswa PPG Dajab kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya yang keempat dengan model pembelajaran PJBL pada penyakit sistem muskuloskeletal fraktur. Yuk ikutin pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tetap mempesona. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita lancar sampai terakhir, kita berdoa. Mahesa, boleh pimpin doa, nak? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mahesa atas doanya. Kita lanjut ya, nak. Seperti biasa, kalau ibu absen nanti bilang semangat ceria. Jawabnya gitu ya. Yang semangat, biar semangat. Delin. Semangat ceria. Mahesa. Semangat ceria. Sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan sesuatu dulu biar kalian tambah konsentrasi. Namanya tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Siap? Kita coba dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang ditambahin lagi dari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Bisa ingetin? Ingat ya? Bisa diikutin? Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap. Bagus sekali. Berarti udah siap ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Betul, osteoporosis. Ada yang masih ingat gak sih osteoporosis itu apa? Betul. Hebat Mahesa. Apa tadi? Pengeroposan tulang. Nah, kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang fraktur. Oke? Ada yang udah tahu belum fraktur itu apa? Patah tulang. Ada lagi? Berarti yang bisa patah itu bukan tulang aja ya, hati juga bisa patah. Bercanda. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Sekarang kalian kaitkan gambar ini. Menurut kalian, apa sih gambar di depan ini? Mahesa apa Mahesa? Orang patah kaki. Patah tulang, betul. Ini adalah patah tulang. Apa sih yang dimaksud dengan patah tulang? Kalau patah tulang itu kan hanya orang-orang awam menyebutnya adalah patah tulang. Kalau orang medis akan menyebutnya adalah fraktur. Ayo, udah dibaca belum modul ajar yang Ibu kasih? Apa fraktur? Fraktur adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak, patah, atau pecah. Oke, betul ya Haidar. Fraktur adalah kondisi di mana ketika tulang patah atau retak. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau memberikan kalian motivasi atau kenapa sih kalian harus belajar fraktur? Karena ini berguna untuk kalian agar kalian kalau nanti di masyarakat ada orang kecelakaan, apa sih yang pertama harus kalian lakukan kalau melihat orang dengan patah tulang atau fraktur? Jadi bisa tahu, oh kita harus melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal, sistem pada otot dan rangka. Ya, kita harus melakukan pemeriksaan itu. Jangan asal diangkat orangnya. Kenapa Bu? Kok jangan asal diangkat? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Kenapa Vincent? Karena kalau misalnya terjadi peretakan pada tulang, itu akan mengakibatkan tulangnya makin parah. Pintar, Vincent, terima kasih. Oke, masuk ke IPK dan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus kalian kejar hari ini adalah menganalisis pengertian dan etiologi fraktur, merinci manifestasi klinik fraktur, mengkategorikan klasifikasi fraktur, mempraktekkan pemeriksaan pada penyakit sistem muskuloskeletal sesuai SOP, yang terakhir adalah membuat poster edukasi tentang fraktur. Bu, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian melihat ada komik, video, melakukan praktek, diskusi, kalian diharapkan yang pertama, dapat menganalisis pengertian dan etiologi dari fraktur dengan tepat. Peserta didik dapat merinci manifestasi klinik fraktur tertutup sesuai atau dengan benar. Yang ketiga, ada peserta didik dapat mengkategorikan atau mengklasifikasikan fraktur tertutup dengan baik. Peserta didik dapat mempraktekkan pemeriksaan penyakit sistem muskuloskeletal sesuai SOP. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat postur fraktur dengan baik.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dibuka LKPD-nya. Di depan Ibu punya e-komik tentang fraktur tertutup pada tulang. Mari mengenal fraktur tertutup. Nah, pendengar penjelasan di bawah ini, fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang, atau disebut juga yang tadi Haidar sebutkan. Betul. Etiologi dari fraktur biasanya terjadi karena cedera traumatik dan fraktur patologis, ya. Nah, tanda gejala atau manifestasinya biasanya adalah deformitas, pembekakan, memar, spasm otot, nyeri, ketegangan atau kehilangan fungsi, gerakannya abnormal, dan krepitasi atau perubahan neurovaskular. Nah, ini ada klasifikasi fraktur. Ya, fraktur tertutup memiliki kulit yang masih utuh di atas lokasi cedera. Jadi fraktur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Bu, gimana sih cara membedakannya? Yang pertama, kalau fraktur tertutup, dia tidak bisa dilihat. Jadi terjadi di bawah lapisan kulitnya. Sedangkan fraktur terbuka, itu ada tulang yang keluar dari kulit. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akan melakukan sistem pemeriksaan muskuloskeletal. Ya, saya sudah membagikan SOP-nya di belakang modul, kemudian di LKPD juga ada. SOP pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal yang pertama ada persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari apa aja, Vincent? Sarung tangan, pulpen, dan lembar dokumentasi. Terima kasih. Yang kedua ada persiapan lingkungan, itu ciptakan lingkungan yang aman, gunakan scale. Kemudian persiapan diri itu ada memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Apa sih Bu yang dinilai dari si orang dengan fraktur ini? Minta kalian untuk berdiri, amati struktur rangka dan perhatikan adanya kelainan dan deformitas palpasi tulang. Kemudian adanya kelainan dan deformitas tulang, ekstremitas dan setiap persendian. Minta kalian meletakkan kedua tangan, amati adanya tremor, kemudian kekuatannya di atrofi atau hipertrofi, mengecil atau membesar. Sekarang Ibu minta kalian untuk lihat demonstrasi bagaimana caranya melakukan pemeriksaan pada krepitasi di pasien dengan fraktur. Nah, pada fraktur, itu kan yang dinilai adalah tadi krepitasinya. Nah, gimana sih cara menilai krepitasi dan menilai, oh ini adanya infeksi atau tidak? Pertama, biasa kita cuci tangan. Gimana cuci tangan? Setelah cuci tangan, kita pakai hands on. Ingat, kita itu bekerja dengan pasien infeksius. Kok gitu kan pasiennya nggak apa-apa? Enggak, tapi kan kita harus tahu. Siapa tahu si pasiennya ini punya HIV, ya, atau punya hepatitis C. Kita harus tetap K3RH-nya harus kita lakukan, walaupun hanya menilai krepitasi. Terus, datang ke pasiennya. Selamat pagi Ibu, saya dengan Suster Arfi. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau bersedia, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu yang kemarin mengalami kecelakaan. Saya akan melakukan pemeriksaan krepitasi dan udema. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau bersedia, silakan Ibu tiduran dengan nyaman ya Bu. Nah, posisikan pasien dengan nyaman. Posisikan pasien dengan nyaman, kemudian buka yang mau diperiksa. Kita periksa. Pemeriksaan udema itu dengan 3 jam. Jangan pakai jempol, jangan pakai kelingking. Gimana caranya? Caranya adalah tekan bagian tulang kering, kemudian sedikit ditekan, kemudian diraba. Kalau dia mengalami udema, itu si kakinya ini atau si kulitnya itu lama untuk menjadi seperti semula lagi, memerlukan waktu beberapa detik. Kemudian masuk ke pemeriksaan krepitasi. Krepitasi adalah pemeriksaan di tulang kaki. Jadi kita lihat ada nggak dia benjolan atau tidak. Seperti itu. Setelah itu sudah rapikan pasien kembali. Kemudian kalian beritahu pemeriksaan kepada pasien. Ibu, karena ini kemungkinan terjadi dislokasi atau krepitasi, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya Bu, apakah Ibu bersedia? Oke, oh, Ibu kalau perlu sesuatu boleh pencet bel sebelah kiri. Nanti saya atau teman saya yang datang. Oke Bu, terima kasih. Selamat pagi. Sampai sini ada yang mau ditanya dari pemeriksaan muskuloskeletal pada pasien dengan fraktur? Tidak ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada, tugas kalian adalah kalian mendemonstrasikan atau melakukan sendiri. Selamat pagi Pak, saya Vincent dari asisten perawat akan memeriksa kaki Bapak yang telah jatuh kemarin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Baik Pak, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Cuci tangan.
Tangan. Karena kalian akan pasien tetap cuci tangan. Yang lainnya ya, dari gilirannya ya. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan kepada kaki Bapak. Minta maaf ya Pak, permisi. Ini kan tiga jari. Ini ya. Ini Dika. Ini gini kan. Gini. Oh, Dika, ini sakit Pak. Sakit. Oke. Tapi kan pasien kembali. Kembali. Dirapikan pasiennya. Kembali. Saya rapikan pasien kembali. Baik Pak, karena terasa sakit, Bapak akan diperiksa di laboratorium. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada yang mau dibantu kembali? Tidak. Jika tidak, saya pamit ya Pak. Kalau Bapak perlu bantuan, tinggal pencet bel di sebelah atas Bapak ya Pak. Nanti saya akan datang. Selamat pagi Pak. Mau lagi? Nah, kalian tadi mempraktekkan secara bergantian salah satu menjadi pasien dan satu menjadi perawat. Ingat harus sesuai SOP. Tadi Vincent masih banyak yang tidak dilakukan. Beritahu pasiennya ya. Apalagi tadi yang belum dilakukan. Delin, tadi apa yang nggak dilakuin, Delin? Saya belum melakukan inform consent. Boleh sekarang silakan membentuk kelompok. Sekarang diskusikan dengan kelompok kalian desain poster yang akan kalian buat. Tentukan topik dan tujuannya, kemudian buat kalimat singkat dan bersifat memberi sugesti. Tentukan warna yang paling bagus dan menarik. Kemudian tentukan gambar yang akan ditempel. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sekarang buka LKPD-nya, dibuka LKPD-nya, nah. Tuliskan cara kerjanya. Pertama kalian apa dulu? Oke, yuk sekarang dikerjakan, nak. Udah, jangan jauh-jauh itu. Mana coba ada yang lain aja. Ya nanti itu. Oh ya, itu betul itu. Nah, warnanya apa? Hijau. Kayaknya. Gimana? Ada kesulitan nggak, nak? Bukan tuh. Cari poster gitu. Ini. Di sini. Cari di situ nanti ya. Di situ. Gambarnya pakai apa? Jangan gambar faktur ya. Jangan ngeliatin aja, cepet dikerjain. Gimana, ada kesulitan? Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok satu yang mau maju ya tadi. Silakan siapa yang mau memaparkan proyek. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan? Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jangan panik, hubungi petugas medis, jangan pindahkan korban, stabilkan korban, dan bawa korban ke rumah sakit. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada, silakan dibuka. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dan kelompok 2, terima kasih juga. Kalau menurut kelompok 2, poster yang sudah dibuat oleh kelompok 1 sudah menarik atau ada kekurangan atau ada koreksi? Menurut kelompok 2, posternya sudah cukup baik dan bagus, tapi alangkah baiknya jika tulisannya agak sedikit lebih besar ya. Nanti didengarkan lagi, jadi tulisannya terlalu kecil. Jadi nanti kalau dicetak mungkin tidak kelihatan, oke? Oke, untuk poster kalian silahkan di-upload ke sosial media kalian. Boleh WA, boleh IG sekolah, tapi tetap kalau IG kalian yang mengupload boleh di-tag ya IG sekolahnya, SMK Trisula Bakti. Oke, nanti dilihat sejauh mana like, terus komen-komennya apa aja, ditulis lagi ke LKPD kalian. Kemudian nanti dikumpulkan, oke? Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kakak mau kakak? Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Fraktur, atau yang lebih dikenal dengan patah tulang, adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak. Berdasarkan tempat fraktur femur, humerus, tibia, clavicula, ulna, radius, cruris, dan yang lainnya. Baik, terima kasih Kakak Devita untuk kesimpulannya, betul ya? Terima kasih. Fraktur adalah sebuah kondisi ketika tulang menjadi retak, patah atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang itu sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Jadi, tingkat fraktur itu ada tingkat 0, fraktur bisa dengan sedikit atau tanpa cedera jaringan lunak sekitarnya. Ada tingkat 1, fraktur dengan abrasi dangkal atau memar kulit dan jaringan subkutan.
Yang kedua ada tingkat 2, fraktur lebih berat dengan kontusio jaringan lunak bagian dalam dan pembengkakan. Dengan fraktur ke tingkat 3, cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sidoma complements. Di materi kita hari ini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke post test. Link di WA kalian. Dibuka linknya. Kemudian di situ ada 5 soal uraian. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu 10 menit cukup ya nak? Oke siap. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Sudah, ini sudah ada yang mengirimkan satu. Siapa ini? Oh punya si Haidar. Haidar sudah ya nak? Si Devita udah. Semuanya sudah? Semuanya sudah? Silahkan. HP-nya dikebawahin lagi atau ditaruh. Sudah selesai semuanya. Saya lihat nilainya. Dari pembelajaran hari ini, untuk post testnya, semuanya nilainya di atas KKM. Kita beri break post buat kita. Karena nilainya di atas KKM semua, atau tidak ada di bawah KKM, berarti kita hanya melakukan pengayaan aja ya. Jadi nanti kalian di rumah dibaca-baca lagi bukunya, kemudian cari informasi lagi tentang fraktur ya. Sekarang kita masuk ke refleksi materi pembelajaran hari ini. Di belakang tadi ada yang kesimpulan, kalian tulis kesimpulan pembelajaran hari ini dan ditambahkan dengan 1. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Adakah kendala yang kalian lakukan? Terus, apakah model pembelajaran project based learning ini menyenangkan? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Silakan dituliskan sekarang, saya tunggu 5 menit. Oke, sudah ya? Silakan dikumpulkan, boleh Mahesa bantu Ibu untuk mengumpulkan semua? Ibu untuk mengumpulkan ya, nak. Oke, terima kasih banyak. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian belajar tentang diabetes mellitus. Ya, nanti kita minggu depan akan belajar tentang diabetes mellitus. Ibu akan kirimkan RPP modul ajar dan LKPD, dibaca jangan lupa dikerjakan. Ya, sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Mahesa untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Ibu tutup, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.